Shalom semuanya, apa kabar? Ya, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya bisa menjadi ukuran buat kita untuk kita tidak jumawa, untuk kita tidak terlalu terlalu tinggi dalam berpikir atau berhayal mungkin ya. Oke, sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun kami dalam segala keadaan kami, dalam hidup kami. Ajar kami selalu mengandalkan Engkau dan tinggal di dalam Engkau Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan selalu dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin tahun 90-an ini ya, lagu ini terkenal, dinyanyikan oleh Fetty Vera. Dia menyanyikan seperti ini. Hidup ini jangan serba terlalu, yang sedang-sedang saja. Kalau semuanya serba terlalu, bikin sakit kepala. Terlalu lemah jangan terlalu kuat ya. Fals ya suara saya. Terlalu kuat jangan, ya kira-kira seperti itulah. Artinya dia di dalam lagu itu memberikan pesan hidup itu yang sedang-sedang aja. Artinya yang sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Jangan dipaksakan, jangan ngoyo gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita tidak terlalu tinggi dalam memikirkan segala sesuatu. Ada batasnya ya. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, sedang-sedang saja. Itu kata Fetty Vera. Ya, ini adalah satu renungan buat saya, renungan yang indah yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang memiliki kapasitas tertentu, bukan manusia yang super segala-galanya pasti bisa. Segala sesuatunya itu sudah diukur sesuai karunia yang Tuhan berikan pada kita masing-masing. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Setiap kita kalau mau melakukan segala sesuatu, tentunya kita harus merenung dulu dong. Tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu dong. Kira-kira kalau saya melakukan hal semacam ini, kira-kira melewati batas kemampuan saya atau tidak. Memang kita di dalam Yesus itu memang diajarkan percayalah, berimanlah, memang. Tetapi bukannya firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita itu hendaklah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya dalam melakukan segala sesuatunya itu kita juga diberikan oleh Allah hikmat untuk menganalisa diri kita. Oh, sepertinya saya bisa mengerjakan dan saya butuh Tuhan. Ini namanya iman. Tapi kalau kita sudah melakukan segala sesuatunya dan ini beresiko besar, lalu kemudian kita nabrak batas itu, ya kita yang akan kesulitan sendiri. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi artinya di sini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Kemampuan berpikir kita, kecerdasan kita satu dengan yang lain itu berbeda. Kalau seumpama saya sebagai seorang prapto berangan-angan ingin menjadi seperti mungkin Agnes Mo, ya, berkelas internasional. Ya saya bisa gila
Karena apa? Persaingannya saya belum siap. Saya hanya berhayal saja. Saya hanya berpikir terlalu tinggi. Dan saya tidak punya modal. Modal dalam arti mental. Saya tidak punya modal dalam hal promosi. Saya tidak punya persiapan untuk bagaimana saya mengelola segala sesuatunya. Saya hanya berpikir bahwa saya akan melakukan. Tapi saya tidak memiliki persiapan segala sesuatunya. Artinya saya berpikir di luar kapasitas saya. Beda dengan Agnesmo, ketika dia dari kecil dia belajar, dan dia selalu melihat peluang, dia masuk di peluang tersebut, dia percaya Tuhan menyertai dia, dan dia lihat kayaknya sekarang saya belum waktunya untuk masuk, dia tidak masuk terlebih dahulu, lalu kemudian dia mengelola kembali, dia menganalisa kembali, dan dia melihat, oh ini peluang saya sekarang, dia masuk. Dan sekarang dia berkarir di Amerika. Dia diterima dengan pasar internasional, ya. Dan menurut saya dia memang berpikir sesuai dengan kapasitas dia. Agnes Monica berpikir dengan kapasitas dia. Kapasitas yang tinggi di mana dia bisa mengerjakannya. Dia bisa mengukur dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan kita pengen menjadi orang yang terkenal tetapi kita tidak mengukur diri kita, tidak mengasah diri kita sehingga akhirnya itu hanya menjadi semacam omongan saja tanpa ada kenyataannya. Semua orang boleh memiliki harapan, semua orang boleh memiliki cita-cita. Tetapi kalau kita mampu mengejar cita-cita tersebut, silahkan. Tetapi kalau kita memang terbatas, Allah bisa mengerjakan di tempat lain untuk mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Jadi janganlah kita terlalu tinggi untuk selalu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kita. Kita memang harus menggantungkan cita-cita setinggi langit katanya, ya. Tetapi kita harus ingat, di dalam firman Tuhan sudah diatur, sudah diingatkan bahwa kita tidak boleh berpikir melampaui batas yang sudah Tuhan tetapkan. Di dalam Roma 12 ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, supaya kita menguasai diri kita menurut ukuran iman. Kalau dia bisa, ya memang cara berpikir dia atau kemampuan dia memang segitu hebat. Tapi apakah saya tidak hebat kalau saya hanya seperti ini? Ya kalau memang kapasitasnya seperti itu dan imannya kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan, ya itu Bapak Ibu Saudara hebat juga. Bukan berarti Agnesmo itu lebih hebat imannya atau cara berpikirnya atau kemampuan berpikirnya, lalu kemudian kita mungkin atau saya anggaplah tidak hebat juga. Tidak. Segala sesuatunya diukur oleh Tuhan. Kapasitasnya sudah diukur oleh Tuhan. Ada orang yang pengen kaya tapi nggak dapat kekayaan terus, dan dia memaksakan diri lalu kemudian cari kekayaan melalui jimat-jimat atau segala macam. Lalu kemudian ketika iblis menolong mereka, campur tangan dalam hidup mereka dan mereka menjadi kaya, mereka tidak kuat memikul kekayaan tersebut. Mereka akhirnya hidupnya tidak teratur lagi, berantakan dan sebagainya. Hal ini mengingatkan kepada kita ayat ini untuk kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan tidak berpikir terlalu tinggi melebihi apa yang kita mampu. Toh Tuhan juga memberkati kok. Seumpama saya mengerjakan A, Tuhan memberkati. Ketika saya mengerjakan B, Tuhan memberkati juga. Jadi kalau seumpama ada yang dia bisa mengerjakan hal yang luar biasa lalu kemudian kita biasa-biasa saja, mungkin dianggap biasa-biasa saja, bukan berarti Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan. Karena apa? Masing-masing sudah ada ukuran imannya. Dan apapun yang dikerjakan, yang diserahkan di bawah kuasa nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti diperkenan oleh Tuhan. Tidak pernah ditolak oleh Tuhan, kecuali itu untuk kepentingan kita sendiri. Jadi
marilah kita kembali mengingat kembali. Kenapa saya sampai sekarang belum bisa mencapai target ini? Kenapa ya kok kayaknya saya selalu ditipu seperti ini? Kenapa ya saya mengalami kegagalan, kebangkrutan dan sebagainya? Mari kita renungkan kembali. Mungkinkah saya berpikir terlalu jauh yang melewati batas kemampuan saya? Apakah ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita, atau justru menjadi tantangan buat kita? Itu kembali kepada kita. Kalau ini mengingatkan kepada kita, oh berarti saya harus menarik diri. Tapi kalau mengatakan bahwa oh tidak, saya harus maju, ya itu Bapak Ibu Saudara silakan ambil risiko sendiri. Yang pasti iman itu bukan iman yang ngawur. Iman itu selalu ada kapasitas yang dalam anugerah Tuhan. Kita akan selalu dituntun Roh Kudus untuk memikirkan bahwa oh ini bisa dikerjakan bersama Tuhan, oh ini harusnya tidak. Karena apa? Ada batasannya. Jadi apapun itu yang kita kerjakan sekarang, jika memang kita mampu mengerjakannya, kerjakan bersama dengan Tuhan. Tetapi jika itu ternyata kita anggap sangat berisiko, tarik diri, berdoa kepada Tuhan, dan kerjakan yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti hadir, Tuhan selalu ada di dalam rencana itu, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah manusia terbatas yang tidak bisa melewati kemampuan kami dalam melakukan segala sesuatunya. Kami butuh Tuhan. Kami minta Tuhan tuntun kami semuanya sebelum kami melakukan apapun itu, transaksi apapun itu, sebelum kami membuka usaha apapun itu, kami butuh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami tidak menjadi salah langkah, tetapi kami senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, teguhkan iman kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.